Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang semangat menjawab salam ini disegerakan jodohnya. Yang udah punya gak usah diaminin. Ini nyontoh dari Ustadz Lukman, Ustazi, Masya Allah. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita udah mendengarkan banyak sekali nasihat-nasihat yang luar biasa dari guru-guru kita di sini. Termasuk dari Romo Roni tadi juga menyampaikan sekilas sejarah tentang Pangeran Diponegoro yang bikin kita penasaran. Mudah-mudahan yang penasaran insya Allah nanti segera PO buku. Yang udah PO? Masya Allah, 1000 ya, Masya Allah luar biasa. Insya Allah segera nanti bisa baca bukunya supaya kita bisa sama-sama ngambil spirit dari perjuangan Pangeran Diponegoro. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah SWT, kenapa kita baca sejarah? Ada yang senang nulis diary? Sekarang udah gak zaman ya? Sekarang curhatnya ke sosmed. Ya ayyuhal netizen. Kalau dulu curhatnya di diary, dia nulis buku terus disimpan, ada pakai kayak gembok kecil gitu kan? Love ya. Nah, kenapa kita senang menulis sesuatu yang menurut kita itu kayak penting? Yang menurut kita itu kayak berkesan. Karena kita pengen ketika suatu saat nanti baca lagi tulisan itu, kita nggak lupa dengan siapa diri kita dulu. Bahwa kita pernah disakitin ya. Kita pernah di PHP-in. Kita pernah diharkosin. Kita pernah disayangin. Kita pernah ada kesan dengan guru fisika di sekolah. Kita pernah bolos, kita pernah apa, ditulis semuanya karena kita pengen mengenang bahwa kita itu pernah menjadi seseorang yang begini. Dan kemudian kita tumbuh. Dan itu adalah sejarah personal kita. Dan buat kita, sejarah personal kita itu aja penting. Yang paling-paling yang baca kita sendiri juga. Bahkan orang lain gak bisa baca karena gemboknya benar-benar dikunci. Pakai password. Passwordnya tanggal lahir. Dia. Jadi cuman dia yang tahu passwordnya. Kenapa? Karena buat kita sejarah itu sesuatu yang penting. Apalagi sejarah seseorang yang mengubah banyak hal dalam perjuangan bangsa kita. Yang seperti diceritakan Ustadz Salim tadi, luar biasa, saya juga baru tahu. Dan ini bikin kita penasaran, pengen gali terus. Apalagi sejarah seseorang yang sudah menjadikan Islam muncul di muka bumi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diceritakan Ustadz Umar Mita tadi. Seperti yang diceritakan oleh Habib Muhammad bin Anis tadi. Artinya sejarah itu penting. Bahkan kalau kita membaca Al-Quran, kalau salah sebut nama surat, nomor, halaman, udah ada yang akan mengkoreksi. Semua kita datang Ustadz Ali Dayat langsung gini. Masya Allah. Kecuali Habib Muhammad. Luar biasa. Karena langsung belajar tadi ya Ustadz ya. Jadi teman-teman di dalam Al-Quran aja, sahabat itu pernah kayak awal-awal turun wahyu kepada mereka. Nabi membacakan kepada mereka, mereka kayak ngerasa dalam bahasa teks sejarahnya itu mereka bosan. Kenapa? Ayatnya perintah, larangan, perintah, larangan, perintah, larangan. Lalu datanglah seorang sahabat curhat sama Nabi SAW. Sahabat ini bilang, ya Rasulullah,
Boleh enggak sesekali Rasulullah berkisah kepada kami? Boleh enggak Nabi kadang-kadang tuh menceritakan tentang sejarah kepada kami? Karena kami selama ini membaca ayat kalau enggak perintah, larangan. Boleh enggak Rasulullah menceritakan kepada kami kisah-kisah umat terdahulu? Akhirnya Allah turunkanlah Al-Quran. Salah satu surat yang paling banyak sejarah ataupun kisahnya, surat Yusuf. Kami turunkan kepadamu kisah-kisah yang paling ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Sehingga pembukaan dari surat Yusuf itu adalah jawaban terhadap curhatnya para sahabat karena mereka pengen baca sejarah. Maka pertanyaan yang paling penting yang kita malam ini pengen bawa pulang sebagai oleh-oleh adalah kenapa kita baca sejarah? Bahkan kenapa para sahabat senang dengan sejarah umat-umat terdahulu. Padahal di hadapan mereka ada sosok Nabi paling sempurna, Nabi yang menutup semua para anbiya. Kenapa baca sejarah? Karena di dalam sejarah itu ada ibrah. Khud minat tarikhi ibrah. Ambillah dari sejarah itu pelajaran yang paling berharga. Jangankan kita teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri belajar dari sejarah. Rasul sendiri mengambil ibrah dari sejarah. Rasul sendiri mengambil teladan dari sejarah. Bahwa beliau itu meneladani sejarah pendahulu beliau. Walaupun beliau yang paling sempurna di antara para nabi. Apa contohnya? Teman-teman nanti bisa baca Asbabun Nuzul dari akhir surat Al-Ahzab. Ketika satu hari Nabi membagi harta yang ditinggalkan musuh dalam peperangan, bahasa Arabnya ghanimah, cuman terjemahan Indonesianya kurang enak, rampasan perang. Padahal Nabi nggak pernah merampas punya siapapun. Itu harta ditinggalin musuh di tengah peperangan karena mereka lari, maka itu menjadi hak siapapun yang memenangkan peperangan. Disebut ghanimah, faid, dan seterusnya. Terjemahannya saya tidak menerjemahkan dengan istilah rampasan perang, tapi harta yang ditinggalkan musuh dalam peperangan. Nabi membagikan harta ghanimah. Ada yang menyebutnya ini dalam perang Hunain, ada yang mengatakan satu saat dalam satu peperangan, tapi tidak jelas perang apa. Yang jelas Nabi membagikan ghanimah. Ternyata pembagian ghanimah waktu itu tidak sama rata, tapi adil. Karena keadilan tidak harus selalu sama persis. Dibagi tidak sama rata, ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Sehingga seorang laki-laki Ansor, kemudian dia komen. Dia komen. Dia komen tapi bukan di sosial media ya. Bukan di grup WhatsApp. Ini hanya analogi saja. Dia komen mengatakan, inna hadhil qismah ma urida biha wajhullah. Pembagian ini bukan karena Allah nih. Kali ini Nabi membagi ghanimah nih kayaknya nggak ikhlas nih karena Allah. Kali ini Nabi membagi ghanimah kayaknya lebih subjektif. Nabi kayaknya kali ini membagi ghanimah pilih-pilih kasih. Kalau kita terjemahin luas. Ini bukan karena Allah. Sehingga kalimat ini kemudian disampaikan oleh sahabat yang mendengar kepada Rasulullah SAW. Kalau bahasa sosmed itu di capture terus di forward. Disampaikan kepada Nabi. Nabi mengetahui berita ini, kemudian sahabat kan marah. Sampai mengatakan, saya akan laporkan ucapan kamu kepada Rasulullah. Ketika Nabi mendengar kalimat-kalimat yang ditujukan kepada beliau, yang harusnya beliau sedih, yang harusnya beliau kecewa, dan yang mengatakan ini adalah orang-orang yang dekat dengan beliau, apa jawaban Nabi? Rahimallahu akhi Musa. Laqad udhiya bi aktsari min hadza. Sesungguhnya saudaraku Musa, semoga Allah merahmatinya. Kenapa? Dia pernah diuji dengan ujian yang lebih berat dari ini. Fasabara, dan dia bersabar. Artinya apa? Nabi aja belajar dari sejarah. Sikap Nabi, behavior Nabi, apa yang Nabi tunjukkan dalam memilih satu akhlak beliau dalam peristiwa-peristiwa kehidupan beliau, beliau mengambil ibrah dari sejarah. Semoga Allah merahmati saudaraku Musa, sesungguhnya dia pernah disakiti, sesungguhnya dia pernah dihina, lebih berat daripada ini, fasabara, dan dia sabar, sehingga saya juga akan sabar seperti Musa. Akhirnya turunlah ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya
ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa. Wahai orang beriman, janganlah kalian menjadi seperti satu kaum yang pernah menyakiti Musa. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Allah membela Musa, Allah membersihkan nama Musa, dan Musa memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Kan dosa maksiat seperti yang dilakukan satu kaum, sehingga dosa itu akan menyebabkan kalian ditimpa musibah dan kemarahan Allah persis seperti yang menimpa kaum tersebut. Tasyabuh di sini tasyabuh dalam maksiat dan perbuatan dosa. Sejarah. Jadi nggak ada yang baru di bawah langit, selalu ada pengulangan, baik ataupun buruknya. Sehingga kalau kita baca sejarah dan kita pengen dapetin kebaikan seperti yang kita baca itu, tinggal niru aja kebaikan para pelaku sejarah yang pernah ada. Allah membela Nabi. Dengan apa Allah membela Nabi? Dengan diturunkan ayat kepada orang-orang yang beriman. Ansor, ya ayyuhalladzina amanu, ay ansor. Wahai orang yang beriman dari golongan ansor. Yang waktu itu agak sedikit tidak puas dengan pembagian ghanimahnya Nabi di perang Hunain. Soalnya orang-orang muhajirin dikasih banyak. Yang lebih banyak lagi orang-orang yang baru masuk Islam dari penduduk Makkah. Wahai orang Ansar, la takunu kalladzina adaw Musa. Janganlah kalian menjadi seperti orang yang menyakiti Musa. Apa sejarah Musanya? Musa di zaman Bani Israel disakiti dengan banyak komen. Komen-komen Bani Israel itu lebih parah daripada bulian di sosmed loh. Karena Bani Israel itu terkenal paling bawel. Mereka suka pakai hashtag. Hashtagnya Bani Israel tentang Nabi Musa adalah sau'ah. Tahu arti sau'ah? Aib. Tahu nggak kenapa Musa itu kalau mandi selalu sendiri, kata cowok-cowok Bani Israel ya? Cowok, laki-laki. Cowok-cowok Bani Israel kalau mandi itu maaf, mereka mandi dalam keadaan tidak pakai busana. Benar-benar mandi dalam keadaan tidak berbusana. Sehingga seseorang bisa melihat aib yang lain. Nabi Musa adalah seorang laki-laki yang terhormat, yang menjaga dirinya dari membuka aurat. Sehingga Nabi Musa kalau mandi itu mandi sendiri. Dan udah mandi sendiri pun masih menutup aurat. Sehingga Bani Israel yang ilfil dengan sikap Musa, mereka mengatakan Musa itu adalah orang yang kena penyakit kudis. Pakai hashtag sau'ah. Viral, trending. Di antara Bani Israel, oh gitu ya, jadi Musa itu kudisan. Ya, jadi Musa itu kudisan ya, kudisan. Wah rame tuh. Sehingga Nabi Musa merasa malu. Dipermalukan oleh Bani Israel. Satu hari Allah fabarra'ahu mimma qalu. Allah membela Musa dengan cara apa? Satu hari Nabi Musa sedang mandi sendiri. Hanya pakai celana, gak pakai atasan. Atasan beliau, bajunya ditaruh di atas batu. Mandi. Allah berfirman kepada batu supaya pindah. Batunya geser. Beres Nabi Musa mandi, ngelihat baju beliau udah geser, batunya udah pindah. Akhirnya Nabi Musa ngambil galah, mau ngambil ngambil baju. Karena Nabi Musa tuh gak berani keluar dalam keadaan tidak pakai baju. Pakai galah. Ternyata pas pakai galah, batunya lari. Membawa lari baju Nabi Musa. Thawbi hajar, kata Nabi Musa. Pakaian saya, baju saya dibawa batu, baju batu. Lari. Akhirnya Nabi Musa karena panik, lupa kalau beliau nggak pakai baju, lari mengejar batu. Saking pemalunya Nabi Musa. Dan Nabi Muhammad adalah seorang laki-laki yang lebih pemalu lagi. Jadi sifat malu itu adalah sifat para anbiya. Tapi bukan malu-maluin ya. Sifat pemalu. Nabi Musa karena panik, ngejar tuh baju yang dibawa lari sama batu. Ngejar. Kalau di dalam riwayatnya dikatakan batu itu melewati nadil kaum. Nadil kaum itu kalau saya terjemahin dalam bahasa anak muda, tempat nongkrong. Lewatin tempat nongkrong Bani Israel. Nongkrong di mana kita teh? Kafe, skatepark, angkringan, di Malioboro. Lewat. Orang lagi angkringan minum kopi kopi areng ya. Kopi jos gitu kan. Bani Israel lagi ngopi gitu kan. Terus Nabi Musa lewat ngejar baju yang dibawa lari batu. Sambil lari. Olahraga lari yang keren tuh apa?
Parkur. Ya, anak muda tuh kalau olahraga yang keren tuh salah satunya parkur. Anak parkur tuh kan kalau lagi lari tuh badannya gimana, keren kan? Bukan dia bentuk sengaja tapi emang dia kebentuk karena saking rajinnya olahraga. Itu tuh keren banget. Nabi Musa lebih keren daripada anak parkur. Jadi kalau parkur aja simbol kerennya anak muda zaman now, ini lebih dahsyat daripada anak parkur. Lewat, kebayang gak tuh? Nabi Musa, sekeren badan beliau, lewat. Dan bajunya dibawa lari sama batu, lari sekencang mungkin. Orang-orang Bani Israel lagi pada nongkrong, Nadil Kaum tempat mereka ngumpul, ngelihat Musa lewat. Mereka terbelalak, mereka terkesima. Ini bukan tubuh manusia biasa. Ini tuh keren banget. Gak tahu bahasa Arabnya apa, Ustaz. Keren banget lah pokoknya. Jamal ya, pakai double A, Jamal. Kalau pendek, Jamal onta artinya. Jadi ini keren banget, ini keren banget. Musa tuh keren banget. Akhirnya hashtagnya berubah, Musa keren. Bukan lagi sau'ah. Allah bela Nabi Musa. Ada lagi riwayat yang lain mengatakan Bani Israel itu emang gak sekali ngebully Nabi Musa. Dalam riwayat yang lain kata ulama tafsir, kejadiannya bukan itu. Kejadiannya ketika Harun alaihissalam wafat. Jadi Musa lagi pergi bareng dengan Harun dalam satu perjalanan. Tapi di tengah perjalanan itu Nabi Harun wafat. Ketika Musa pulang tidak membawa Harun, Bani Israel marah. Akhirnya Bani Israel ngebully Musa. Wahai Musa, engkau yang membunuh Harun. Karena engkau cemburu kepada kakakmu yang lebih lembut. Kami lebih mencintai Harun daripada kamu karena dia lemah lembut sedangkan engkau kasar. Kata Bani Israel. Nabi Musa sedih, sabar, nge-replay komennya. Kalau bahasa kita kan nge-replay, makanya di sosial media itu jangan suka nge-replay komen. Belajar dari Ustadz Umar Mitah. Sabar banget beliau, luar biasa. Belajar dari Ustadz Felix lebih sabar lagi nih. Masya Allah. Gak pernah nge-replay komen, gak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Itu tuh teladan sejarah. Jadi kalau saya sesekali dibully walaupun gak pro, yang pro ada di sebelah saya. Saya sesekali doang dibully. Saya lagi kayak belajar gitu. Nabi Musa aja sabar, gak mau nge-replay komen, gak mau membalas kalimat mereka, kecuali dengan kembalikan kepada Allah. Akhirnya ketika dituduh Musa itu membunuh Harun, Musa itu kasar, Harun itu lembut, maka dalam sebuah riwayat dikatakan Allah mengutus malaikat untuk membawa Harun ke tengah-tengah Bani Israel. Ada riwayat mengatakan Harun dalam keadaan sudah wafat, tetapi diperiksa tidak ada bekas dari pembunuhan. Ada riwayat yang lain mengatakan Harun dihidupkan kembali dan bersaksi bahwa dia wafat bukan karena dibunuh oleh Musa. Kemudian Harun wafat kembali, akhirnya Allah berhasil membersihkan nama Musa. Ini kalau kita belajar sejarah. Jadi kita tahu memilih sikap. Dan sejarah Pangeran Diponegoro, pangeran-pangeran yang lain, para pejuang-pejuang Islam kita yang lain dari tanah Indonesia adalah teladan kita dalam memilih sikap. Indonesia ini mau kemana? Makanya kita bersama dengan para asatis, dengan semangat itu membuat sebuah gerakan bersama. Namanya Barisan Bangun Negeri. Jadi kalau masih ada yang mempertanyakan kita nih mau ngapain, kita jawab mau bangun negeri. Apa program pertama kita? Less waste. Kurangi sampah. Mulai dari daily lifestyle kita udah nggak boleh lagi membuat sampah yang berlebihan, terutama sampah plastik. Akhirnya kita alhamdulillah di Jogokarian ini ada tumbler, Masya Allah, dari Masjid Membangun Umat. Sehingga ini mudah-mudahan menjadi salah satu di antara teladan dari para ustaz, teladan dari Masjid Jogokarian untuk Indonesia. Sehingga kita pengen jadikan masjid se-Indonesia masjid peradaban. Dimulai dari masalah sepele yaitu masalah lingkungan, tapi nanti insya Allah agendanya akan bertambah sampai kepada masalah sosial, masalah kemanusiaan, healthcare, dan seterusnya. Sehingga insya Allah dari masjid itu kita udah punya 911. Ada masalah? Telepon masjid. Ada masalah? Telepon masjid, sehingga kita bisa meniru sejarah Masjid Nabawinya zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Saya kira itu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.